Halo semua, perkenalkan nama saya Maulana Muhammad Yusuf Asyari dari kelas 12 MIPA 7. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa sih latar belakang terbentuknya demokrasi terpimpin. Dan adakah negara yang terlibat atau partai-partai yang terlibat? Mari kita saksikan. Latar belakang lahiran demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 merupakan masa di mana Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu, Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom. Latar belakang yang pertama berasal dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Selain dari itu, ada juga dari segi perekonomian. Sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Selain itu juga, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959. Dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro dan kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara, sehingga pemungutan suara harus diulang. Pemilihan hari kedua menunjukkan bahwa 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukkan bahwa 263 setuju dan 203 menolak. Melihat hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian. Seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu tidak berlaku kembali UUDS 1950. Berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1950, Soekarno mengumumkan kabinet kerja yang sepertiganya menteri berasal dari militer. Adapun peranan PKI dalam demokrasi terpimpin ini,
Partai Komunis Indonesia atau PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasikan persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Soeharto. Menurut Ako Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk DN Airit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Selain itu pula, ada keterlibatan Amerika Serikat dalam demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dolar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan media cetak Suara Pemuda Indonesia, sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion Angkatan Bersenjata Indonesia. Tiap tahun, AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno, dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk satuan militer untuk membuat Indonesia sebuah negara bebas. Dikarenakan hal-hal yang baru saja disampaikan, semua itu memberikan dampak ke situasi politik pada era demokrasi terpimpin, diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politik dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.